Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kita lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir dengan Lloyd yang sedang bahagia karena Ratu Magento tidak akan memaksanya untuk mengikuti Ratu. Namun di saat itu, Lloyd menemukan sebuah fakta bahwa terdapat kelompok yang ingin membahayakan Ratu. Ratu Magento lalu beristirahat di ruangan pribadinya. Dia kali ini merasa begitu kelelahan. Ratu berpikir mungkin dia kelelahan karena dia sangat sibuk sekarang. Mulai dari masalah internal kerajaan sampai masalah dengan wilayah musuh. Ini dia orangnya, Samarkand Al-Hinsat, penguasa wilayah Absahan. Dia telah mengumpulkan pasukan di wilayah barat, dan menurut mata-mata yang Ratu punya, itu pada tingkat untuk pelatihan militer. Namun Ratu Magento menjadi kebingungan dengan maksud dari Sultan itu. Apakah mereka berencana untuk menginvasi kerajaan Roat atau tidak? Tapi, jika mereka ingin melakukan invasi, seharusnya mereka meletakkan pasukan di bagian utara. Saat sedang berpikir, tiba-tiba sakit kepala yang ia rasakan semakin kuat. Ratu Magento pun menjadi kebingungan, karena untuk alkohol yang ia minum tadi bisa saja dinetralkan oleh mananya. Dan terlebih lagi, dia tidak bisa mengendalikan detak jantungnya. Saat Ratu Magento mencoba menetralisirnya dengan putaran mana, namun hal yang terjadi adalah jantungnya yang tambah sakit. Ratu Magento lalu menyadari bahwa dirinya sudah terkena racun. Dengan terhuyung-huyung, Ratu Magento lalu mencoba meminta pertolongan dengan memanggil orang yang berada di luar. Dan terlihatlah pandangan Ratu Magento yang mulai memudar. Lalu tampak seseorang yang datang masuk ke ruangan Ratu, dan ternyata orang itu adalah Sir Kael. Melihat kedatangan Sir Kael, Ratu Magento pun merasa senang dan meminta Sir Kael untuk menolongnya. Namun Sir Kael malah berkata bahwa dirinya senang bisa datang di waktu yang tepat, dan dia akan membantu Ratu Magento untuk tidur lebih cepat. Sontak Ratu Magento pun menjadi terkejut dengan perkataan dari Sir Kael. Sementara itu, Lloyd yang merasa ada yang aneh pun mengajak Xavier untuk pergi memeriksa sekitar. Di perjalanan, Lloyd pun bertanya kepada Xavier apakah dia tidak merasakan keanehan di sini. Xavier lalu berkata bahwa dia merasakan energi mana yang aneh. Dan Xavier bertanya apa yang harus ia lakukan. Dan tanpa disangka, Lloyd berkata bahwa Xavier harus melawan seorang master pedang. Xavier lalu bertanya apakah ini sebuah lelucon. Namun dengan serius Lloyd bertanya berapa lama Xavier bisa memberikan dia waktu. Xavier lalu berlari dan mengambil gagang lampu sebagai senjata. Dan dia berkata bahwa ia bisa bertahan selama 3 menit. Lloyd pun menyuruh mereka untuk bergegas. Dan saat Lloyd dan Xavier sampai di depan ruangan Ratu, ternyata di sana banyak terdapat penjaga yang telah tumbang. Dan di dalamnya Sir Kael dan Ratu Magento sedang melakukan pertarungan. Walaupun dalam kondisi diracuni, Ratu Magento masih bisa menahan serangan dari Sir Kael. Ratu Magento lalu bertanya mengapa Sir Kael melakukan semua ini. Sir Kael tidak menjawab pertanyaan dari Ratu dan malah menendang perut Ratu Magento dengan keras. Dan Sir Kael pun siap untuk mengakhiri ini semua. Namun tiba-tiba dia merasakan serangan dari arah belakang. Dan serangan itu dilancarkan oleh Xavier. Sir Kael pun melakukan serangan balasan, dan Xavier mencoba menahan serangan itu sekuat tenaga. Xavier pun lalu mengaktifkan gergaji mana, dan itu berhasil mematahkan serangan Sir Kael. Sir Kael pun terkejut dengan teknik mana yang ditujukan oleh Xavier. Xavier pun melakukan berbagai serangan, dan Sir Kael masih bisa menahan semua serangan Xavier. Di tengah-tengah pertempuran, Lloyd pun menghampiri Ratu Magento yang terduduk lemas. Ratu Magento pun terkejut bagaimana Lloyd bisa mengetahui hal ini. Namun Lloyd langsung menutup mulut dari Ratu Magento dan menyuruhnya untuk bicara nanti. Lloyd lalu mengaktifkan metode inti asrahan, penyerapan mana. Di pertarungan, Sir Kael mulai kewalahan dengan pergerakan dari Xavier. Sir Kael pun mulai serius dan akan mengeluarkan kekuatannya. Xavier pun terkejut karena yang dikeluarkan Sir Kael adalah pedang aura, di mana hanya master pedang saja yang bisa melakukan itu. Melihat kondisi yang berbahaya, Xavier pun melemparkan senjatanya ke arah Sir Kael untuk mencegah Sir Kael mengeluarkan pedang aura. Dengan mudah, Sir Kael menangkis serangan itu. Dan dengan cepat, Xavier lalu mengambil gagang lampu itu, lalu mengeluarkan skill mana blast di depan Sir Kael. Sir Kael pun menyadari bahwa Xavier adalah seorang kesatria yang jenius, karena Xavier bisa mengeluarkan skill yang belum pernah ia lihat. Namun Sir Kael berkata bahwa Xavier masih kurang dalam hal pengalaman sambil dia meninju perut Xavier. Lalu Sir Kael melancarkan tebasan kuat ke arah Xavier, dan untungnya Xavier masih bisa menghindar. Namun Xavier tidak sepenuhnya bisa menghindari serangan itu. Sementara itu di posisi Lloyd, dia sedang berusaha sangat keras untuk menyerap racun di dalam tubuh Ratu Magento. Dia meminta Xavier untuk bertahan sedikit lebih lama lagi.
Lalu scene kembali ke pertarungan antara Sir Kael dan Xavier. Melihat Xavier yang terluka, Sir Kael pun akan memberikan serangan lagi. Namun Xavier malah menerjang ke arah serangan Sir Kael. Xavier pun berhasil menghindari serangan dari Sir Kael. Lalu Xavier berteriak, "Sekarang Podong!" Podong lalu melemparkan pedang milik Xavier dan berhasil ditangkapnya. Sir Kael pun lalu menerjang ke arah Xavier. Melihat itu, Xavier lalu mengeluarkan skill mana blast lagi. Dan serangan itu mengenai telak Sir Kael hingga membuat Sir Kael terpental keluar ruangan. Namun Sir Kael ternyata masih bisa bangkit. Dia heran melihat skill yang dikeluarkan oleh Xavier. Namun Xavier tidak berhenti sampai di situ. Dia lalu mengeluarkan skill mana blast lagi untuk menyerang Sir Kael. Namun kali ini Sir Kael dapat menghindarinya. Xavier lalu keluar ruangan dan mengeluarkan skill mana blast-nya yang dapat menyebar ke segala arah. Sir Kael pun menjadi lari potong-panting melihat serangan Xavier yang menggelegar. Sementara di posisi Lloyd, dia sangat keras terus mencoba menyerap racun yang berada di dalam tubuh Magento. Ratu Magento menjadi heran bagaimana Lloyd bisa melakukan hal ini, karena Lloyd bisa menyerap mananya, dan bahkan mana yang diserap Lloyd hanya mana yang terkontaminasi oleh racun. Ratu Magento lalu akan mengatakan sesuatu, namun Lloyd menyuruhnya untuk diam karena dia ingin berkonsentrasi. Ratu Magento pun menjadi shock karena Lloyd tadi membentaknya. Lloyd lalu ngeles dengan bilang bahwa pendengaran Ratu terganggu akibat racun. Mana berani Lloyd bentak Ratu, ya kan? Tiba-tiba Lloyd batuk darah karena terlalu banyak menyerap racun itu. Ratu Magento lalu berpikir, apakah Lloyd ingin mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan dirinya? Scene lalu kembali di pertarungan Xavier, di mana Sir Kael sudah terpojok dengan serangan Xavier. Lalu serangan Xavier membuat Sir Kael terpental lagi dan membuat pertarungan mereka akan berlanjut di pesta. Sir Kael lalu berpikir bahwa dia hanya membuang-buang waktu dengan bertarung. Dia lalu memiliki suatu rencana licik. Sir Kael lalu memanggil para pasukan dan menuduh Xavier dan Lloyd sedang berencana membunuh Ratu. Sontak mendengar perintah dari Sir Kael, para prajurit pun mengepung Xavier dari segala arah. Dengan terpaksa, Xavier pun harus mengalahkan para prajurit itu yang mencoba menangkapnya. Xavier dengan mudah membuat beberapa prajurit terbang dengan satu tebasan pedangnya saja. Melihat itu, Sir Kael bergumam bahwa dia tidak pernah melihat seorang kesatria sejenius Xavier. Dia lalu memerintahkan prajurit untuk minggir, dan dia akan melawan Xavier dengan kekuatan penuhnya. Sir Kael berencana untuk membunuh Xavier di sini. Melihat pedang aura milik Sir Kael, Xavier pun menjadi ketar-ketir. Dengan tebasan pelan dari Sir Kael saja sudah cukup untuk membuat Xavier terpental jauh. Bahkan dengan auranya saja membuat tempat itu porak-poranda. Serangan itu membuat Xavier terluka sangat parah, dan pedangnya pun patah. Sir Kael lalu menghampiri Xavier yang sudah tak berdaya. Namun scene berpindah ke posisi Lloyd, di mana dia sudah berhasil menyerap seluruh racun yang berada di dalam tubuh Ratu Magento. Namun sekarang masalahnya Lloyd lah yang terkena racun, hingga Lloyd batuk darah. Dengan panik, Ratu Magento meminta Lloyd untuk mengumpulkan mananya di satu tangan, dan dia akan membantunya. Mendengar itu, Lloyd bergumam bahwa Ratu Magento akan memotong tangan dari Lloyd jika ia melakukan itu, sama seperti yang dilakukan Ratu di novel. Tentu saja Lloyd gak mau tangannya hilang satu, karena itu akan mengganggu saat menjadi kuli. Lloyd lalu mengambil sebuah pisau kecil di dekatnya, lalu ia arahkan pisau itu di depan tubuhnya, dan Lloyd berteriak. Lalu dari pisau itu keluarlah racun tadi, seperti mana blast. Racun itu sampai menembus kubah kerajaan. Sir Kael lalu terdiam sejenak setelah mendengar suara ledakan yang cukup keras. Dia berpikir apa yang sedang dilakukan oleh Lloyd. Di saat itu, Xavier pun bangkit dengan luka di sekujur tubuhnya. Sir Kael menjadi terkejut karena Xavier masih bisa bangkit walaupun sudah terkena pedang aura. Xavier lalu berkata bahwa dia harus memenuhi janjinya kepada Lloyd. Scene lalu flashback di mana Lloyd dan Xavier tengah beristirahat saat menuju kerajaan. Xavier lalu berkata bahwa dia kecewa pada dirinya sendiri karena sebagai pengawal Lloyd, dia malah pergi meninggalkan Lloyd saat Giga Titan menyerang. Saat itu sebenarnya Xavier kecewa juga dengan Lloyd yang tidak mau membantu, padahal Xavier ingin sekali mengandalkan Lloyd. Xavier berkata bahwa dia belum layak menjadi pengawal Lloyd karena dia terlalu lemah. Lloyd pun dengan santai berkata bahwa Xavier tidak perlu berpikir seperti itu. Namun gajinya Xavier tetap akan dipotong 6 bulan. Mendengar gajinya akan dipotong, Xavier pun terdiam. Lalu Xavier nego dengan berkata 3 bulan. Namun Lloyd berkata bahwa dia tidak bisa diajak negosiasi. Xavier pun pasrah gajinya akan dipotong 6 bulan. Xavier lalu bersumpah bahwa dia akan benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawal Lloyd dan tak akan mengabaikan tugasnya lagi. Lloyd pun berkata untuk melakukan semaunya Xavier. Xavier lalu memberitahu Lloyd bahwa dia sudah tahu bahwa Lloyd telah mencapai 3 sikel mana.
Xavier berkata bahwa sebagai pengawal, dia harus menyusul Lloyd dengan segera, dan dia harus menjadi seorang master pedang. Mendengar ucapan Xavier, Lloyd lalu akan memberikan tips supaya Xavier bisa menjadi master pedang. Namun Xavier lalu menghentikan tindakan dari Lloyd. Xavier berkata, kali ini dia akan melakukannya tanpa bantuan Lloyd. Xavier menambahkan bahwa dia tak akan mengandalkan Lloyd lagi. Scene lalu berpindah ke situasi sekarang, di mana Sir Kyle dan Xavier sama-sama melancarkan serangan, dan terlihatlah Xavier yang lebih dirugikan di serangan kali ini. Sir Kyle lalu berkata bahwa Xavier terus mengejutkannya, karena serangan ini akan mencabik-cabik tubuh manusia biasa. Namun Xavier mengeraskan tubuhnya dengan menggabungkan semua mananya. Namun Sir Kyle lalu mengeluarkan skill yang membakar tubuh dari Xavier, hingga membuat Xavier berteriak kesakitan. Namun Xavier tidak menyerah, dia lalu menggenggam tangan dari Sir Kyle. Sir Kyle pun menjadi panik. Di saat itu Xavier pun mempelajari skill pedang aura. Sir Kyle lalu membanting tubuh Xavier ke arah tembok dengan keras. Sir Kilian yakin telah mengalahkan Xavier, karena dia tidak merasakan hembusan nafas dan aliran mana milik Xavier. Dia pun segera menuju ruangan ratu untuk membunuhnya. Namun saat Sir Kyle menuju ruangan ratu, ternyata Xavier masih dapat bangkit lagi. Sir Kyle pun menjadi terkejut karena Xavier masih bisa bertahan dari serangannya lagi. Dan di sini Xavier merasakan bahwa dia telah menjadi seorang master pedang. Lalu Xavier mengeluarkan pedang aura yang dia miliki. Sir Kyle pun menjadi tambah terkejut karena Xavier bisa menggunakan pedang aura. Xavier lalu melancarkan sebuah tebasan aura ke arah Sir Kyle. Serangan aura milik Xavier begitu kuat dan Sir Kyle mencoba mengadu aura miliknya dengan milik Xavier. Namun serangan pedang aura Xavier jauh lebih kuat dan dapat menghancurkan serangan Sir Kyle. Sir Kyle pun menjadi panik dan terkejut karena serangannya hancur dengan mudah. Dan slat! Serangan dari Xavier membuat salah satu lengan dari Sir Kyle terputus. Sir Kyle pun terjatuh dengan luka di tangannya. Para prajurit yang mendengar teriakan Sir Kilian lalu menghampirinya. Dengan badasnya Xavier menghentikan para prajurit. Xavier berkata, siapapun yang akan maju akan berhadapan dengan master pedang, yaitu dia. Para prajurit pun menjadi kicau mendengar ultimatum dari Xavier. Sementara itu, di posisi Lloyd pingsan akibat mengeluarkan racun tadi menggunakan mana blast. Ratu Magento pun menjadi khawatir dengan kondisi dari Lloyd. Ratu Magento meminta Lloyd untuk menyerap mananya saja. Dia tidak mau kehilangan orang seberbakat Lloyd. Dengan perlahan, Lloyd pun mulai membuka matanya. Lalu muncul notifikasi, Anda telah berhasil selamat dari racun yang mematikan. Opsi skill baru telah dibuka untuk skill jantung mana. Skill pertama, yaitu Immunity, di mana Lloyd akan kebal terhadap segala jenis racun. Dan skill 2 yaitu Rapid Heavy Fighting, di mana ketika Lloyd kelelahan, ia dapat mengaktifkan skill ini dan menyerap mana dari lingkungan sekitarnya. Lloyd yang melihat dua skill OP itu pun menjadi happy. Dia lalu bergumam, "Omoshiroi," sambil menunjukkan ekspresi bangkainya. Ratu Magento yang baru pertama kali melihat ekspresi Lloyd yang seperti itu pun menjadi shock berat. Ratu Magento lalu menjitak kepala Lloyd agar dia sadar dari halunya. Lloyd pun tersadar dan keduanya pun sama-sama bingung. Lloyd pun bertanya, mengapa dia tiba-tiba dijitak? Ratu Magento berkata bahwa ekspresi Lloyd tadi kayak tai. Ratu Magento lalu meminta Lloyd untuk melupakan hal itu, dan Ratu menanyakan kondisi dari Lloyd. Lloyd berkata bahwa entah bagaimana kakinya gemetar. Lloyd pun tidak memiliki pilihan lain. Dia akan menggunakan skill Rapid Heavy Fighting. Lalu terlihatlah circle jantung mana Lloyd yang bertambah. Lalu semua mana di sekitar tubuh Lloyd tertarik ke dalam tubuhnya. Bahkan mana dari benda mati pun juga ikut terserap. Mana dari Ratu pun tak luput dari penyerapan Lloyd. Ratu Magento pun menjadi panik dan mencoba untuk membangunkan Lloyd. Namun Lloyd tidak bisa mendengar perkataan Ratu Magento. Namun Ratu Magento lalu membiarkan mananya diserap oleh Lloyd karena Lloyd telah menyelamatkan nyawanya. Ratu Magento meminta Lloyd untuk membantu Xavier. Mana yang diserap Lloyd pun semakin banyak dan akhirnya Lloyd pun telah sadar kembali. Dan terlihatlah kondisi ruangan yang menjadi hitam putih karena mananya yang diserap oleh Lloyd. Lalu muncul notifikasi skill jantung mana Lloyd yang naik ke level ahli pedang pemula. Lalu skill opsi eksklusif terbuka, Berserker Trance, di mana Lloyd akan memasuki mode Berserker selama 60 detik. Dan di dalam mode ini, Lloyd akan bergerak menuju satu target saja yang diincar. Dalam mode ini, kekuatan, stamina, dan refleks Lloyd akan meningkat sebanyak 200%. Skill ini hanya bisa digunakan satu kali sehari. Lloyd pun terbangun dan merasa bahwa tubuhnya jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Lloyd pun mengingat keadaan Xavier yang sedang bertarung dengan master pedang. Saat Lloyd melihat ke arah Ratu Magento, Lloyd pun sangat shock melihat Ratu yang loyo. Lloyd pun menjadi panik karena skillnya juga menyerap mana milik Ratu.
Ratu lalu berkata bahwa dia akan menanyakan detailnya nanti kepada Lloyd. Dia pun meminta Lloyd untuk menggendongnya. Lloyd pun dengan sigap memberikan punggungnya kepada Ratu Magento. Mereka pun akan menuju ke tempat Xavier bertarung. Dengan kecepatan penuh, Lloyd bergerak ke arah Xavier. "Tunggu Xavier, mandormu akan datang," kata Lloyd. Ratu Magento yang berada di punggung Lloyd berpikir, Xavier memang kesatria yang jenius, namun kali ini akan sulit bagi Xavier melawan seorang master pedang sendirian. Ratu Magento pun akan mengumpulkan sedikit mananya agar nanti dia bisa dapat membantu Xavier. Dan betapa terkejutnya Ratu Magento dan Lloyd saat mereka tiba di tempat Xavier. Mereka melihat Xavier menggunakan pedang aura, di mana artinya Xavier sudah menjadi master pedang. Dan mereka juga melihat Sir Kael yang telah kalah melawan Xavier. Ratu Magento lalu memerintahkan para prajurit untuk meletakkan senjata mereka. Ratu Magento juga menjelaskan bahwa Sir Kael lah yang mencoba membunuhnya. Sementara Lloyd dan Xavier adalah pahlawan yang berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk dirinya. Ratu Magento lalu meminta semua prajurit untuk memberikan hormat kepada Lloyd dan Xavier. Dan Ratu Magento juga meminta untuk memeriksa seluruh personel yang berada di perjamuan. Lloyd lalu menghampiri Xavier dan bertanya apakah dia sudah menjadi seorang master pedang. Xavier pun dengan santai mengiyakan pertanyaan dari Lloyd. Lloyd lalu bertanya bagaimana Xavier bisa sesantai itu. Xavier lalu berkata bahwa dia akan lebih sering menghadapi bahaya, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi tugasnya. Lloyd lalu tersenyum dan berkata, "Ya, setelah kaulah." Lalu muncul notifikasi, "Anda telah mencapai prestasi yang luar biasa malam ini." Kondisi tersebut terpenuhi oleh kekuatan luar biasa dari pencapaian yang telah kamu raih selama ini. Sistem lalu memberitahu bahwa sistem pujian telah aktif. Setiap gelar akan dibuat atas pencapaian Anda. Setiap gelar yang Anda dapatkan akan memiliki bonus masing-masing dan juga memberikan Anda sejumlah poin penghargaan atau CP setiap saat bulan purnama. Lalu diperlihatkanlah daftar gelar yang dimiliki oleh Lloyd. 1. Menyebalkan, seluruh tulangku patah. 2. CPR putus asa. 3. Akan kubuat wajahmu mirip dengan orc. 4. Kerja bagus, Kremo monster. 5. Magentano, nelayan. Panjir, titelnya nggak ada yang jelas. Lloyd pun berpikir hal yang sama dengan yang Mimin pikirkan. Lalu sistem muncul dan mengatai Lloyd untuk tidak banyak bacot. Lloyd pun menjadi kesal dan memaki sistem itu. Tapi Lloyd berpikir bahwa hal ini cukup menguntungkan dirinya. Dia lalu membuka salah satu titel yang ia dapatkan di kota Kremo. Wilayah yang diakui, seluruh wilayah Kremonia, termasuk wilayah Kremo. Periode retensi upeti 120 tahun dan CP gratis 9 poin. Efek upeti selama 24 jam dalam wilayah dan durasi upeti juga tergantung pada perbuatan Lloyd. Area dan periode akan berkembang, memanjang, mati, dan memendek. Lalu terdapat efek pelengkap yaitu Fortitude. Skill ini akan aktif saat Lloyd akan bertarung melawan musuh yang 10 kali lipat lebih kuat darinya. Dan efek ini akan meningkatkan kerusakan yang akan ditangani 2 kali dan mengurangi kerusakan yang diterima setengahnya. Lloyd pun menjadi terkejut karena dia mendapatkan skill yang seperti buff OP. Lloyd lalu bertanya, apa kegunaan dari poin CP? Lloyd bergumam bahwa pasti sistem tidak akan memberitahunya sekalipun Lloyd bertanya. Sistem lalu nyaut perkataan dari Lloyd bahwa dia ingin memberitahunya, namun sekarang tidak jadi. Sontak Lloyd lalu meminta maaf kepada sistem dan memintanya untuk menjelaskan poin CP. Namun di sini sistem emang kampret, dia pura-pura budak. Lloyd pun menangis dan meminta maaf kepada sistem. Sistem pun menjadi puas setelah mengerjai Lloyd. Sementara Xavier melihat tingkah Lloyd merasa bahwa penyakitnya Lloyd kumat lagi. Sistem menjelaskan bahwa saat Lloyd menggunakan poin CP, Lloyd akan mendapatkan kekuatan mutlak yang bisa melawan hukum dunia. Dan hanya itu yang dijelaskan oleh sistem. Dan Lloyd pun sangat terkejut mengetahui ke-OP-an dari poin CP.